Malaysia kena ejek sedunia. Media Amerika semprot timnas Malaysia karena terlalu angkuh. Omongan pelatih Thailand U23 sangat mengejutkan. Fans ASEAN ejek habis-habisan timnas Malaysia U23 hanya tim pelengkap. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut hanya di Kamus Bola. Tim nasional Indonesia U23 berhasil mengamankan posisi juara Grup A Piala AFF U23 2025 dan melaju ke babak semifinal. Meskipun harus puas berbagi angka 0-0 dengan rival abadi Malaysia U23. Dalam laga penutup grup di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Hasil imbang tanpa gol ini sudah cukup bagi Garuda Muda untuk memuncaki klasemen. Sementara Malaysia harus gigit jari tersingkir dari turnamen. Pertandingan yang berlangsung intens ini memang tidak menghasilkan gol, namun tetap menyajikan tensi tinggi dan duel-duel sengit. Sejak peluit awal dibunyikan, anak asuh Gral Van den Boeck langsung mengambil alih kendali permainan, mendominasi penguasaan bola, dan mencoba membongkar lini belakang Harimau Malaya Muda yang tampil sangat disiplin. Malaysia, di sisi lain memilih bermain pragmatis dengan mengandalkan pertahanan rapat dan sesekali melancarkan serangan balik cepat yang cukup merepotkan. Secara statistik, Indonesia memang unggul jauh dalam penguasaan bola 68% berbanding 32% dan jumlah tembakan 11 berbanding 10. Namun, fakta bahwa tak ada satupun yang berhasil dikonversi menjadi gol menjadi pekerjaan rumah besar bagi Gral Van den Boeck. Ketajaman lini depan harus segera dibenahi jika Garuda Muda ingin melangkah lebih jauh dan meraih gelar juara. Dengan tiket semifinal sudah di tangan, kini saatnya fokus mempersiapkan diri untuk tantangan berikutnya di fase gugur. Nah, yang menjadi menarik, timnas Malaysia U23 tak hanya menahan malu karena lagi-lagi harus tersingkir lebih cepat dari turnamen Piala AFF U23 kali ini. Para fans ASEAN mengejek timnas Malaysia U23 habis-habisan. Bahkan mereka menganggap timnas Malaysia hanyalah pelengkap turnamen saja. Yaps, seusai pertandingan, warga ASEAN pun langsung ikut berkomentar terkait hasil ini yang membuat Malaysia tersingkir. Apakah Malaysia pergi ke bandara? Apakah bus masih parkir di lapangan? Kita masuk semifinal ya, tulis akun warga Filipina Joshua Bacai di Facebook ASEAN Football. Tanpa turis, Malaysia bahkan tidak akan bisa mencapai semifinal untuk bertemu Vietnam. Meskipun saya menantikan momen itu, tulis akun warga Vietnam Pham Binh Minh. Hidup kadang di atas, ya kadang gak mungkin di bawah Malaysia, tim pelengkap jadwal, tulis akun Facebook asal Thailand. Ada pula warga Vietnam menuliskan, butuh 2 gol tapi Malaysia main parkir bus, sungguh match membosankan. Sementara itu, pelatih Thailand U23 yaitu Thawatthai Damrong Otrakul memberikan pernyataan mengejutkan usai pertandingan timnas Indonesia U23 melawan Malaysia U23. Meskipun laga yang digelar di fase grup tersebut berakhir imbang, namun penampilan timnas Indonesia U23 justru menyita perhatian banyak pihak. Salah satunya adalah pelatih timnas Thailand U23. Pelatih Thailand, Thawatthai Damrong Otrakul, bahkan tak ragu melontarkan pujian luar biasa yang mengejutkan banyak pihak, terutama tentang perkembangan luar biasa skuad Garuda Muda di bawah pelatih Gral Van den Boeck. Ketika dimintai pendapatnya soal laga timnas Indonesia versus Malaysia U23, pelatih Thailand U23 secara terbuka menyatakan ia menyebut bahwa kalau skor akhir menunjukkan hasil imbang, tapi secara permainan Indonesia sangat dominan dan layak untuk menang. Permainan mereka luar biasa, teknis, taktis, dan penuh determinasi. Skor boleh imbang, tapi secara kualitas seharusnya bisa menang. Lebih lanjut, pelatih yang sempat menukangi beberapa klub ternama di Liga Thailand ini mengaku bahwa level permainan timnas Indonesia U23 sudah menembus batas kawasan Asia Tenggara. Saya harus akui permainan Indonesia bukan lagi level Asia Tenggara. Mereka sudah berada di level yang berbeda, tempo permainan cepat,
kualitas passing sangat bersih dan penguasaan bola mereka hampir tidak terbendung. Salah satu hal yang paling membuat pelatih Thailand itu terkagum-kagum adalah kepadapun Indonesia dalam membongkar pertahanan super rapat Malaysia yang menggunakan pendekatan ultra defensif atau yang populer disebut parkir bus. Menurutnya tak banyak tim di Asia Tenggara yang bisa menembus pertahanan Malaysia sebaik itu. Beberapa kali saya melihat pemain Indonesia memberikan umpan terobosan yang sangat akurat dan tajam. Bahkan dengan formasi bertahan total dari Malaysia, mereka masih bisa menciptakan peluang emas. Itu tidak mudah. Pelatih Thailand U23 juga secara khusus menyoroti penampilan gemilang salah satu gelandang timnas Indonesia U23 yang disebutnya beberapa kali menjadi pemecah kebuntuan. Yang juga menjadi perhatian Thawat Chai adalah strategi rotasi yang dilakukan pelatih Indonesia Gerald van den Boeck. Ia menyebut bahwa keputusan untuk tidak menurunkan pemain inti seperti Arkan Fikri dan Muhammad Ferrari adalah langkah taktis yang brilian demi menjaga kebugaran mereka untuk semifinal. Saya lihat pelatih Indonesia sangat paham dengan strategi turnamen. Dia tidak memainkan semua pemain inti hari ini. Mungkin karena sudah memikirkan semifinal, itu keputusan yang sangat cerdas. Tak hanya itu, timnas Malaysia malah kena semprot media Amerika karena kelewat angkuh. Media kenamaan Amerika Serikat, ESPN, bahkan menyentil tajam kegagalan mereka setelah hanya mampu bermain imbang tanpa gol melawan timnas Indonesia U23 di laga terakhir Grup A Senin 21 Juli di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia melaju ke semifinal kejuaraan U23 ASEAN, kalahkan musuh lama Malaysia, tulis media Amerika ESPN dalam tajuk utama laporan mereka. ESPN menilai duel panas antara dua musuh bebuyutan Asia Tenggara itu memang berakhir seri. Namun, Indonesia tetap keluar sebagai pemenang sesungguhnya karena berhasil melaju ke semifinal sekaligus menyingkirkan Malaysia lebih cepat. Pada akhirnya, Malaysia terlalu memaksakan diri berbuat banyak di babak penyisian grup karena Indonesia dengan nyaman bermain imbang 0-0 di Gelora Bung Karno untuk mengamankan tempat di empat besar dan membuat musuh lamanya tersingkir lebih awal dengan mengecewakan, ulas ESPN dengan nada tajam. ESPN pun menyoroti penyebab utama kegagalan Malaysia, yakni kekalahan mengejutkan 0-2 dari Filipina di laga pembuka. Walaupun sempat menang telak 7-1 atas Brunei, hasil itu tak cukup menyelamatkan langkah mereka. Kerusakan pada kampanye Malaysia sudah pasti ditimpakan kepada mereka sejak awal dengan kekalahan mengejutkan 2-0 atas Filipina yang akhirnya membuat mereka menghadapi tantangan yang terlalu berat. Bahkan jika mereka menemukan alurnya dengan kemenangan telak 7-1 atas tim lemah Brunei pada pertandingan terakhir, lanjut ESPN. Kritik pedas juga dilontarkan terkait mentalitas Malaysia saat melawan skuad besutan Gerald van den Boeck itu. ESPN menilai Malaysia gagal menunjukkan urgensi dan determinasi di laga krusial itu. Alih-alih menekan, mereka justru membiarkan Indonesia menguasai permainan dan menciptakan peluang lebih banyak. Seperti halnya saat melawan Filipina, Malaysia gagal menunjukkan urgensi nyata saat melawan Indonesia, meski merekalah yang harus berusaha sekuat tenaga untuk meraih gol. Mereka membiarkan lawan mendominasi penguasaan bola dan justru tuan rumah yang menciptakan peluang lebih baik, sindir ESPN. Kini, peluang besar justru dimiliki Filipina untuk menemani Indonesia lolos ke semifinal. Untuk saat ini, Filipina sedang dalam perjalanan untuk bergabung dengan Indonesia dalam melaju dari grup A dan hanya sedikit yang berpendapat bahwa mereka tidak akan layak menjadi semifinalis, tutup ESPN. Kegagalan Malaysia ini pun menjadi bahan evaluasi besar bagi skuad Harimau Muda, sementara timnas Indonesia melenggang penuh percaya diri ke babak semifinal, siap menghadapi lawan yang lebih berat. Ya, sementara itu, Erick Thohir menghormati hasil imbang timnas Indonesia U23 versus Malaysia. Saat ditemui oleh awak media di Mix Zone SUGBK, dilansir dari Antara, Erick mengungkapkan dia merasa beberapa peluang yang di depan gawang, kalau para penyerang kita sabar, saya rasa kesempatannya ada. Erick memberikan apresiasi terhadap penguasaan bola Indonesia dalam pertandingan melawan Malaysia, serta dalam 2 pertandingan sebelumnya melawan Brunei Darussalam dan Filipina. Namun ia kembali menekankan pentingnya perbaikan dalam penyelesaian akhir. Ini adalah kritik kedua kalinya yang disampaikan oleh Erick Thohir terkait penyelesaian akhir di tim Garuda Muda. Setelah sebelumnya mereka juga mengalami kesulitan
saat melawan Filipina di laga kedua. Ketika itu, timnas U23 Indonesia hanya menang 1-0 berkat gol bunuh diri dari pemain lawan. Kalau penguasaan bola, 2 pertandingan luar biasa tingginya. Lalu umpan hari ini saja, passingnya 89%. Saya rasa angka yang baik, finishing yang mesti ditingkatkan, ujarnya.